Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurija wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabul karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, as'alun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw bi nafsihi, yang artinya sebaik-baiknya manusia yang akan aku tolong pada hari kiamat ialah siapa saja yang menyatakan kalimat la ilaha illallah dengan keadaan ikhlas pada lisannya, pada hatinya dan pada napasnya. Jadi berzikir itu bukan sembarangan, bukan cuma di lidah. Kalau cuma di lidah berzikir tertentu berbilang. Ini maksudnya, ini berzikir itu hendaknya diketahui. Baik lisannya berzikir, baik napasnya berzikir, baik hatinya berzikir, baik kutub atau rahasianya pun berzikir. Nah, makanya cuma di dalam ilmu ma'rifat yang mengetahui tentang zikir. Zikir empat, zikir lisan, zikir napas, zikir hati, dan zikir sir atau zikir kutub. Kalaunya kita cuma berzikir mengandalkan lisan, tidak bisa kita kalau sakit, kalau garing. Nah, jadi bunyinya zikir lisan itu la ilaha illallah. Itu umum orang syariat. Lalu meningkat zikirnya lagi, yaitu zikir napas, keluar masuk napas, keluar masuk napas, keluar masuk napas, berbunyi hu Allah. Napas kita hu Allah, masuk hu Allah. Dua ada, zikir lisan, zikir napas. Sekarang zikir hati. Zikir hati itu berzikir Allah, 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 Allah sampai kita mati. Begitu juga zikir nafas sampai kita innalillah. Dan yang terakhir zikir sir atau zikir kutub, bunyinya ah. Nah, berapa berzikir? Kalau berzikir lisan 1000, 2000, 3000 ampe. Ya. Hendaknya kita mengetahui zikir yang artinya supaya kawat tagawi hari-hari di saat-saat tagawi zikir. Karena Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah sab'ina abam faqad ishtara nafsahu min Allah." Yang artinya, barang siapa menyatakan kalimat la ilaha illallah 70.000, maka sesungguhnya orang itu telah menebus dari Allah, sehingga orang itu dilepaskan, dimerdekakan daripada api neraka. Kawalah sampai 70.000 sehari, kada kawa kalau secara syariat. Tapi kalau mengetahui ilmu hakikat, kawa 70.000. Nah, ini nama ambil dikira 4 buting tadi.
Kalaunya lisan kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 70.000 loncat. Bahkan kawannya hari itu, tapi hari-hari yang lain mungkin kada kawa. Nah, jadi kita pakai zikir nafas. Nah, zikir nafas kita hu Allah, hu Allah, hu Allah. Jadi zikir nafas kita ini itu terus menerus tiap hari, kada pernah berhenti. Coba rasakan zikir nafas kita pernah lah stop. Kalau lisan ini kan stop. Tadi kan kita berzikir berapa ratus, stop lah. Tapi kalau ini tidak pernah berhenti. Nah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Berapa sehari semalaman? 24.000. Nah, tetap punya berzikir. Makanya kan tadi di dalam hadis Rasulullah 70.000. Nah, di mana andaknya? Zikir nafas turun naik 24.000. Lalu memakai zikir hati lagi, adalah di hati kita ini nabi zikirnya Allah, 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 Allah. Berapa sehari semalaman? Sama 24.000. Dua ada 24.000 kali 2 48.000 sudah. Supaya artinya mencukupkan 70.000. Lalu zikir kutub, zikir sir, zikir kutub bunyinya berapa sehari semalaman zikir kutub? Sama 24.000. Berapa hitung? Zikir nafas 24.000 sehari semalaman. Zikir hati 24.000 sehari semalaman. Zikir kutub 24.000 sehari semalaman. Jumlahnya 24.000 dikali 3 berapa? 72.000. Hari-hari kak. Amun sebulan sekali, 2 bulan sekali, zikir 70.000. Busia kita mati di dalam keadaan berzikir. Kalau ini sudah tahu ilmunya, otomatis selalu di dalam zikrullah. Makanya hadis baginda Rasul, maka nabi akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini andaknya. Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikrullah, pasti surga. Kalau umpamanya anak meninggal lalu mengata dengan lidah la ilaha illallah, rasa-rasa tidak mungkin. Apalagi orang yang enggan berzikir lagi hidup di dunia. Tinggalkan dulu kita zikir lisan, naikkan tingkatan kepada zikir nafas. Nah, pakai zikir nafas. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. 24.000. Ya. Pakai lagi zikir hati. Allah, Allah, Allah. 24.000. Pakai lagi zikir kutub. 24.000. 72.000. Maksud dipakai itu sudah dinyatakan, jangan itu sah sudah, otomatis sudah. Nah jadi kan artinya apabila kita anak meninggal, lidah ini keluh dikunci. Karena kalau lagi kalau kita berzikir la ilaha illallah, karena kalau lagi, tapi ada rahasia di hidung zikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Lalu kada kawal lagi dikunci oleh Allah Ta'ala napasnya, kada kawal lagi berzikir. Tapi ada lagi di dalam rahasia hati berzikir Allah, 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 Allah. Lalu dikunci oleh Allah Ta'ala lagi hatinya. Mati sudah nih, hatinya mati, napasnya kada ada lagi. Tapi ada lagi kutub, kutub ada lagi. Itu zikir. Lalu dia hendak meninggal, berhenti kutub, berakhir kutub, hilangnya. Berarti dia meninggal di dalam zikr. Ini yang dimaknai Rasulullah. Bukan artinya hendak meninggal inya mengata lawan muntung la ilaha illallah kada kawa. Contohnya aja nah, langsung darah tinggi umpamanya tekanan 200 lebih,
asik nak ini nak karena takkan dia kada kau lagi gelap takkan di mentong kau lagi kita mengata jikir lain kada kau lagi tapi kita karena artinya sudah mempelajari ilmu marifat lalu di napas ada hina dan bahkan berzikir Allah 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 kada ada lagi pernya napasnya diambil Allah Ta'ala sudah tapi ada hati kita masih ada lagi hidup berzikir Allah 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 lalu hati diambil oleh Allah Ta'ala lagi dikunci stop kutub lagi sebuting nang berzikir lalu dia sekitar 5 kali lagi Innalillah berarti dia meninggal diakhiri dengan itu yang dimaknai oleh Rasulullah bukan artinya kita menyambat kena anak meninggal lidah kita la ilaha illallah awam nah jadi itu apabila kita berzikir 70.000 maka Tuhan akan membebaskan daripada siksa api neraka berarti hari-hari kelak amun orang kumpulan zikir palingan seminggu sekali kita jadi bagi zikir 70.000 jadi bagi zikir nih umpamanya anggaplah hari Senin buat ibu-ibu ke bapak-bapak jadi kumpulan zikir 70.000 nih jadi orang artinya orang 70 hikum 1.000 aja berzikir kali 70 nah itunya jadi kan umpamanya orang 70 supaya menggenapakan 70.000 1.000 kali 70.000 orang tapi umpamanya bulikan nya ke rumah mahadang seminggu lagi berzikir busia sebelum mahadang Senin kita meninggal berarti kita meninggal kada diakhiri zikir rugi kelak nah itu orang syariat bujur aja orang yang artinya kumpulan zikir makanya kita tanamkan supaya jangan putus zikir supaya artinya disambat kada disambat tetap berzikir ini nang artinya disambat kada tetap berzikir nah ulun sambat Allah kada ulun sambat tetap nah pian guring tetap lah maulah stop nah kayak babang guru jar menjikir kada pian zikirakan lagi sudah pian akan yang sudah nah kadang ale nah kalau iya nah hati bang ulang Allah nah kada berzikir lagi pian nangaran ilmu tu tahu nah nangaran ilmu tu tahu ulun padahkan pian jar ulun pian nang tonang itu zikir nah tahu kalau pian berarti bilanya pian tu berarti zikir terus nah itu kada perlu lagi kita sebut nah kalau kali kita tak guring nya otomatis sudah makanya ujian ulun kita sambat zikir kadang kita sambat dia zikir sama kayak ini nah ini HP orang sambat HP kadang orang sambat ya HP sama pian berzikir sama nah Allah kadang pian sambat Allah ya Allah hati bro hati Allah pian sambat Allah kalau pian sambat tetapnya nah berbunyi dua kotok nah kotok pian zikirakan iya juga kalau pian zikirakan tetap nah berarti zikir nafas 24.000 zikir hati 24.000 zikir sir atau zikir kutub 24.000 jadi sehari semalaman pian 72.000 nah dimana datangin zikir ya Allah Ta'ala nang berzikir kada kita ada la yazkurullah illallah nah tidak ada yang berzikir hanya Allah yang berzikir kalau pampir mencari kayak Pak Guru ya kalau saya dicari pokoknya Allah nang berzikir titik ini dalilnya la yazkurullah illallah tidak ada yang berzikir hanya Allah jangan ditanya lagi tuh rahasiakan pada diri pakai nah ini pemakaiannya nah main zikir aja lagi kada sanggup lagi nya beramal kada sanggup nih karenanya tuha awak uyu awak kada kau lagi
main napas jaliknya nah, main hati aja lagi, Allah Allah, main kotor aja lagi, nah. Jadi orang yang ma'rifat itu walaupun kada di dalam amal ibadah, ini beribadah di mana iya nah zikir tadi. Kalau orang syariat kala terpatang dibaca salawat, dibaca zikir, salat, amal ibadah. Kalau orang hakikat walaupun kada dibaca tapi merupakan suatu amal karena dia tahu ilmunya bahwa turun naik nafas ini zikrullah, hati zikrullah, qulub zikrullah. Nah jadi itu kedudukannya tadi. Kalau zikir lisan kita cuma terbatas, kita mampu 70.000, kita mampu 20.000, kita mampu 100.000 mampu, tapi kada mampu kita hari-hari. Kalau zikir yang 3 tadi hari-hari, nafas hu Allah, hari-hari kada pernah putus tabian, walaupun pian goreng tetapnya berzikir. Hati pulang Allah, pernah lah putus, kada pernah. Pian goreng tetap kotor pulang. Pernah lah pian berhenti, kada pernah. Pian goreng tetap berzikir, pian ke kamar mandi tetap berzikir. Yalah, coba pikirkan. Nah hebat orangnya. Kalau orang syariat cuma terbatas duduk di pasahapan, duduk di sajadah. Kalau orang ma'rifat tidak terbatas dengan zikir. Sampai-sampai malaikat kada kawa mencatat di sini letaknya. Kada kawa. Badi napas di hati dikutuk. Belum lagi manusia yang banyak. Nang ma'rifat aja di dunia ini anggaplah nang 10 juta. Kawalah malaikat mencatat. Malaikat aja seekong kiraman katibir seekong aja. Orang yang banyak kalau mencatat. Nah, makanya disitulah artinya la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Kada ditanya apa yang diperbuatnya Allah. Man arafal hakikat tauhid sakat anhu lima wa kaifa. Orang yang mengerti tentang pengertian hakikat tauhid dan tasawuf kada lagi bertanya ini kenapa. Rasakan bujur kada turun nafas nih Allah. Bujur kada di hati ini berzikir Allah. Bujur kada di kotak itu berzikir Allah. Jadi wa zahiru rabbi wal batin abdi. Jahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Jadi jahirnya Allah, batinnya pun Allah, batinnya pun Allah, jahirnya pun Allah. Kalau kada disambat, kalau disambat lalu insan manusia. Kalau kita pandang ke dalam, luar dalam Allah. Wa zahiru wal batinu wal awalu wal akhiru. Dialah awal, tapi kada ada awalnya. Kalau kita ada awalnya dilahirkan. Dialah yang maha akhir, kita ada akhirnya. Waktu kita meninggal Allah Ta'ala kada. Dialah yang jahir, bukan Tuhan bagaimana di jahir kada, bukan Tuhan bakurung di batin kada. Namun jahir dan batin diliputi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala meliputi benampak banyata, bukan bertempat. Tuhan tidak bertempat tapi benampak dan banyata. Jangannya Tuhan ini bertempat di sini. Jangan bertempat. Cuma banyata, kapan banyata? Apa sih ini? Kalau kata sakti, kapal delapan, kalau bongkong kurat, kalau tak pula, nah nampak banyata. Jangannya bertempat itu bagaimana? Tempat tinggal ikam di mana? Di situ di Basiri bagaimana? Ikam ke mana kaina? Di mana ikam bernampak? Kasih itu bernampak. Kaina kasih itu pulang. Nah, jadi pada hakikatnya Tuhan tidak bertempat tapi banyata dan bernampak. Nah, jadi inilah merupakan zikir tadi supaya artinya menebus daripada api neraka 70.000 berzikir sehari itu. Di sini bang letaknya tadi. Nah, zikir napas nah. Itu sehari semalaman tuh non-stop 24.000. Jika hati pulang Allah. Itu otomatis tuh kada pernah berhenti tuh 24.000. Nah, 2 dah. Kutub lagi. Itu tidak pernah putus. Mulai kita guring, esok bangun, kecuali kita innalillah. Nah, jadi zikir napas 24.000, zikir hati 24.000, zikir kutub 24.000. Jadi sehari semalaman 72.000. Jadi kita artinya selalu di dalam zikrullah. Wallahu a'lam al-fatih.